Tapi di dalam diri ini kamu harus hijrah seperti itu. Sehingga pada suatu saat karena depresi tersebut saya dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama dua minggu. Nah, keluarga takut kalau saya itu terpengaruh dengan itu tadi agama Islam, padahal sebenarnya tidak ada yang mempengaruhi saya. Di surat Hud ayat 2 di mana dikatakan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingpu, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, kita mulai Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini di Masjid At-Taubah telah hadir calon mu'alaf atas nama Ananda Mbak Priscilla Edginawati Salim. Betul? Ya. Baik. Saya dari pelayan Mu'alaf Center Hagia Sophia mengantarkan untuk kegiatan pensyahadatan pada siang hari ini yang akan dipimpin oleh Ustadz Amin Ma'ruf dari Masjid At-Taubah. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai pada acara siang hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari calon mu'alaf Mbak Priscilla ini. Nama panggilan Mbak Priscilla? Lala. Mbak Lala. Asli dari mana? Aslinya dari Medan. Dari Medan. Usia saat ini berapa? Sekarang 19 tahun. 19 tahun. Suku Batak? Bukan. Chinese, campuran Chinese sama Batak. Chinese, campuran Chinese dengan Batak. Campur-campur. Iya. Oke. 19 tahun. Berarti alhamdulillah Mbak Priscilla ini masuk Islam bukan karena menikah. Benar. Jadi masih jauh dari menikah ya. Jadi 19 tahun itu ukurannya gadis Indonesia itu masih belum menikah, masih jauh lah, alhamdulillah. Jadi mu'alaf yang sejati seperti itu. Bukan masuk Islam mendekati pernikahan, bukan. Tapi ada juga yang memang karena dasar itu pintu hidayah itu dibuka dari pintu pernikahan. Alhamdulillah setelah dari pernikahan itu mempelajari Islam itu secara betulan. Gitu. Ada banyak. Baik hadirin sekalian, izin bertanya kepada Mbak Priscilla. Ini pertanyaan umum yang pastinya semua orang penasaran. Apa yang mendasari Mbak Priscilla sehingga mau masuk Islam? Ini dari Kristen. Kristen mana? Gereja mana? Kristen Protestan. Protestan. Gereja? Di GBI. GBI. Oh. Bethel ya. Gereja Bethel. Begini, masuk Islam itu kan sebuah keputusan yang berat ya, keputusan yang dunia akhirat begitu. Dari Kristen
Kristen Protestan masuk Islam ini ada jurang pemisah yang besar sekali, sehingga Mbak Priscilla memutuskan diri masuk Islam. Kenapa? Awal mula saya tertarik untuk belajar Islam itu, saya pernah sesekali ibadah di gereja. Terus setiap kali saya ibadah, saya merasa ada kekosongan gitu. Jadi kayak ibadahnya kurang khusyuk. Jadi setelah itu saya iseng buat download Al-Quran di handphone, Al-Quran online. Terus saya iseng buat buka Al-Quran. Nah, ketemu sama ayat di surat Hud ayat 2, di mana dikatakan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah. Terus saya juga baca di ayat ketiga, saya diharuskan untuk bertobat, menyerahkan diri ke Allah gitu. Mulai dari situ saya mulai tertarik untuk belajar agama Islam. Allahu Akbar. Mbak Priscilla, ini keputusan yang berat ya, untuk masuk Islam itu tidak main-main. Keluarga bagaimana? Keluarga itu merestui, marah-marah atau bagaimana? Kalau dari papa sendiri belum ada respon yang menolak atau respon mengizinkan, tapi dia sudah tahu juga kalau saya mau masuk Islam. Kalau dari mama sendiri, alhamdulillah mama mualaf juga, pasti mendukung. Mama ini, kami perkenalkan mamanya Mbak Lala. Namanya siapa Ibu? Diana. Bu Diana. Bu Diana masuk Islam kapan? Belum ada setahun. Belum ada setahun, masih baru. Masih baru. Masih, kalau pengantin itu masih manten anyar, pengantin baru. Mualafnya belum setahun. Ini yang mempengaruhi Mbak Lala, Ibu, Bu Diana? Tidak? Tidak. Beliau panggilan hati sendiri? Betul, Pak. Dipaksa oleh Ibu? Tidak. Sama mama nggak dipaksa? Diarahkan sama mama masuk Islam? Tidak ada sama sekali. Alhamdulillah, setelah mamanya, dulu mama masuk Islam kenapa? Karena dari diri sendiri. Dari diri sendiri? Tidak ada paksaan dari siapapun? Tanda-tanda itu yang mengikuti saya 11 tahun yang lalu. Ya. Saya mengalami depresi perihal akidah, karena memang ketika saya menganut agama yang lama, kayaknya beban saya itu enggak ini ya, kok tambah hari tambah banyak, tambah umur gitu, kok beban berat saya itu kok nggak ada kurang, malah nambah gitu, membuat saya depresi, sehingga mencari tahu tentang akhirat itu seperti apa siapa yang harus kita ikuti. Nah, sedikit demi sedikit mungkin ya keluarga juga mengetahui ada hal-hal yang aneh terhadap diri saya, tapi yang saya juga nggak menyadari hal itu. Contoh tentang hal makanan kebesaran kita orang Kristen ya, babi, anjing, dan itu nggak saya makan. Dari situ mereka sudah mulai curiga. Tapi sebenarnya saya belum masuk Islam, dan juga saya tidak ada kepikiran untuk masuk Islam. Tapi dari diri saya itu mengatakan kamu harus hijrah. Tapi dari sisi lain, lah orang saya dari lahir agama saya ini, terus gimana saya mau mengikuti agama yang baru? Saya nggak paham dengan tata cara ibadahnya atau aturan-aturan ibadahnya seperti apa. Saya tetap harus kesini gitu. Tapi di dalam diri ini, kamu harus hijrah seperti itu. Sehingga pada suatu saat, karena depresi tersebut, saya dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama dua minggu. Nah, keluarga takut kalau saya itu terpengaruh dengan itu tadi agama Islam, padahal sebenarnya tidak ada yang mempengaruhi saya. Nah, ya akhirnya mungkin karena
Suatu hal keluarga mengeluarkan saya dari rumah sakit jiwa. Ya udah, dengan seiringnya waktu saya tidak mengikuti apa yang kata hati saya, jadi saya mengikuti keluarga, bagaimana supaya keluarga aman dan juga saya baik-baik saja. Biarlah nanti kalau memang saya itu harus ke sana, pasti ada jalannya, pasti semuanya dipermudah. Alhamdulillah, 4 tahun yang lalu orang tua saya nggak betah di Cilegon, akhirnya mereka berdua pindah ke Medan. Nah, saya diajak, mau ikut nggak ke Medan? Saya bilang, enggak lah, saya udah betah di Cilegon. Saya bilang, saya tinggal di Cilegon. Dengan mereka itu berangkat pindah ke Cilegon, ke Medan, dari situ itu mulai tumbuh lagi gitu, akhirnya keputusan dari diri, kamu harus hijrah. Oh iya ya, umur saya sudah sekian, sementara Allah suruh saya hijrah. Tahun lalu setelah saya mengurus masalah-masalah dunia saya, terus orang tua bilang, ini ulang tahun pernikahan papa dengan mama, kamu harus datang. Bagaimana saya datang ya, sementara sudah ada hal-hal yang beda di dalam diri saya. Nanti kalau saya nggak makan ini lagi, nanti gimana ya? Nanti kalau saya nggak begini, gimana lagi ya? Nanti kalau saya nanti diajak ke gereja, nanti gimana lagi ya? Gitu. Tapi akhirnya ya sudah, saya hadapi semuanya. Ketika Lebaran tahun kemarin, adik saya bawa saya ke Medan untuk menghadiri ulang tahun kedua orang tua saya, ulang tahun pernikahan. Nah, disitulah baru saya itu rekonsiliasi sama keluarga, minta maaf buat hal-hal yang kurang baik yang selama ini, ke tante, opung, orang tua, adik-adik. Nah, setelah pulang dari Medan, tiba di Cilegon, seminggu kemudian, kamu harus hijrah. Langsung saya telepon itu RT saya kan, Pak, saya mau masuk Islam, boleh nggak? Boleh. Kapan kira-kira ada waktunya? Bagaimana kalau jam 9 ini, Bu? Bisa nggak? Oh, bisa. Akhirnya ya hanya disaksikan dengan ketua RT, dengan Pak Ustadz, bertiga saja. Saya masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, teman-teman saya cowok semua karena saya komunitas motor. Jadi istri dari teman saya ini kasih tahu ke teman saya ini kasih tahu istrinya, tolong carikan Bu Ustadz untuk ngajarin Diana ngaji gitu. Akhirnya ketemu dengan ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian datanglah ke rumah ngajarin saya ngaji. Gitulah cerita. Alhamdulillah. Perjalanan panjang untuk menjadi seorang mu'alaf, yang ditempuh memang berliku-liku dan tidak mudah. Mu'alaf itu perjuangannya luar biasa. Baik, hadirin sekalian, mari kita ikuti kegiatan persyahadatan pada hari ini yang akan dipimpin oleh Ustadz Amin Ma'ruf dari Masjid Taubah. Mari Ustadz, silakan Ustadz. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah
hamba Allah dan utusannya dan utusannya yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih yang terbanyak. Syukran jazilan kepada Ustadz Amin Ma'ruf. Sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan satu ayat yang linier dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Priscilla, dan ayat ini hampir tidak pernah disampaikan oleh gereja. Ayat yang tidak pernah dibuka oleh gereja, tetapi itu ada di dalam Bible. Bisa buka, ada HP, bantuan HP, satu ayat saja sebelum kita tutup. Bisa buka di Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit ya, untuk berdoa, dan Yesus semalam-malaman. Berarti semalam-malaman itu berapa malam? Lebih dari satu malam. Dia berdoa kepada Allah. Yesus itu bermalam-malam di situ di atas bukit, terus berdoa kepada Allah. Ia meminta pertolongan kepada Allah. Di situ berarti Yesus memiliki Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Kalau Yesus adalah Tuhan, tentu Yesus tidak akan berdoa, apalagi semalam-malaman. Dan Yesus bukan Tuhan, Allah bukan Yesus. Di situ ada dua zat, di situ ada dua instrumen, ada Yesus, ada Allah. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Dan itu termaktub jelas. Banyak sekali di Bible ayat yang Yesus berdoa kepada Allah, bersujud, berdoa, bersujud, menengadahkan tangan dan lain sebagainya. Sebagaimana Yesus lebih memperjelas lagi di kitab Yohanes pasal 17 ayat 3, yang Yesus bersyahadat, inilah hidup yang kekal itu, hidup dunia akhirat ya, kekal itu dunia akhirat. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Isa, Yesus Kristus adalah utusan Allah. Dan saat ini kita adalah umat Nabi Muhammad, penerus dari Yesus. Kita adalah syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demikian kita akhiri, nanti ditutup dengan ucapan selamat. Nanti monggo dipeluk, diberikan ucapan selamat kepada Ananda Priscilla Mbak Lala dari para ibu-ibu. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.